Masalah rokok aja. Oke? Umumnya ulama bilang, ulama sekarang bilangnya apa? Haram. Tahu nggak Imam Asy-Syaukani dulu rahimahullah bilang halal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait Ustadz Riyad Bajrai. Nah teman-teman, kemarin itu saya membahas Ustadz Riyad Bajrai yang dimana beliau ini merokok sambil memancing ya, yaitu dengan pakaian yang membuka aurat ya teman-teman. Jadi pakai kolor lalu kemudian sambil merokok. Nah teman-teman, saya kemarin itu mengatakan bahwasanya saya belum menemukan yaitu di mana Ustadz Riyad Bajrai ini membolehkan ataupun memakruhkan rokok. Dan ternyata saya menemukan yaitu sebuah video yang dimana memang yaitu benar Ustadz Riyad Bajrai ini menghalalkan rokok. Jadi membolehkan rokok, yaitu katanya Imam Asy-Syaukani ini membolehkan rokok, yaitu berpendapat bahwasanya Imam Asy-Syaukani ini membolehkan rokok. Nah oke teman-teman, seperti apa videonya? Mari kita simak videonya. Banyak hal yang kita kira itu adalah perkara mutlak, udah nggak boleh beda pendapat. Ternyata banyak ulama yang berpendapat beda, ternyata banyak, beneran. Jangan jauh-jauh deh, maaf ya, masalah rokok aja. Oke? Umumnya ulama bilang, ulama sekarang bilangnya apa? Haram. Tahu nggak Imam Asy-Syaukani dulu rahimahullah bilang halal? Imam Shon'ani dulu dapat minimal tahu bahwa itu berarti bukan perkara yang udah ijma, perkara yang masih terjadi perbedaan pendapat. Dan nggak boleh seorang muslim memusuhi muslim lain hanya karena perbedaan pendapat di dalam perkara ijtihadiyah atau furu. Dia yang zalim kalau gitu. Jangan dengerin dia masih ngerokok. Loh, itu lu yang zalim. Nah teman-teman, jadi itulah ya video yang saya dapat bahwasanya beliau ini ya menghalalkan rokok. Namun saya rasa ya teman-teman ya, video ini nggak lama teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, yaitu video ini itu ditayangkan mungkin nggak lama ya di antara video yang viral kemarin itu. Karena kalau saya lihat yaitu wajah Ustadz itu nggak jauh beda dengan yang video yang kemarin ya teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi memang benar ya Ustadz Riyad Bajrai ini menghalalkan rokok, jadi membolehkan rokok. Namun kenapa Ustadz-Ustadz Salafi yang lain ini mengharamkan? Ya sudah jelas ya teman-teman, rokok itu sangat membahayakan ya. Kalau tidak membahayakan, kenapa di dalam bungkus rokok itu ada tulisan rokok membunuhmu gitu teman-teman. Dan bahkan ada gambar-gambar yang ya mengerikan ya teman-teman ya. Berarti rokok itu memang memudorotkan dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah oke teman-teman, jadi ini saya akan bagikan video yaitu tentang terkait ya hukum rokok. Oke, mari kita simak videonya. Bagaimana membantah orang yang mengatakan hukum rokok makruh, bahkan ada yang bilang sunnah. Siapa yang bilang sunnah? Ada konon, ada yang bilang, ada sebagian ustadz atau sebagian kiai mengajar pengajian, dia bilang rokok ini wajib bagi saya. Kalau saya tidak ngerokok, saya tidak bisa ngajar. Itu namanya kecanduan. Sama ada orang kalau nggak morfin dia stres. Dia nggak, stresnya bisa hilang kalau dia apa? Pakai morfin. Tapi bilang jadi morfin jadi halal, jadi wajib? Ya, enggak kan? Enggak. Ya, akhir rokok itu haram. Ya, saya termasuk orang yang paling terganggu dengan rokok. Ya, kalau orang tidak biasa merokok itu sangat stres dengan orang yang merokok. Ya, kata Nabi SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh juga memberi kemudaratan kepada orang lain. Ad-dararu yuzal. Ya, dalam kaidah namanya kemudaratan harus dihilangkan. Dan orang yang merokok dia memberi kemudaratan kepada dirinya dan memberi kemudaratan kepada orang lain. Ya. Misalnya di hotel terganggu, ada orang merokok di samping kamar kita, luar biasa, asapnya masuk ke subhanallah, asap rokok itu bisa masuk sela-sela ya. Rokok sebelah masuk ke kamar kita. Ini kemarin saya di Mekah seperti itu. Sampai istri saya, sampai kita istri saya setengah mati lagi. Ada asap rokok, kurang ajar ya. Sebelah merokok orang Indonesia. Aduh, kita mau tegur, ribut lagi, umroh lagi, macam-macam, nggak enak. Akhirnya ya sudah, mau diapain lagi. Tapi benar-benar mengganggu. Saya kemarin waktu hajian kemarin, ya, ada orang merokok di Muzdalifah. Jarak dia kira-kira mungkin 15 meter. Dia merokok, asapnya sampai ke hidung saya nggak tahu itu kok. Asapnya luar biasa. Saya bilang, ya akhi taqillah, ente lagi pakai ihram, berhenti. Enggak, akhirnya dia matikan ya. Mengganggu. Ya. Belum lagi kalau sholat kemudian mulutnya bau rokok. Wala dhalin, amin, pedenya amin. Setengah meter sebelah kanan, setengah meter sebelah kiri. Ganggu orang ya. Yang paling menderita istrinya, kasihan. Ente kalau merokok yakinlah haram. Jangan ente bilang sunnah.
Kalau ente yakin itu haram, suatu saat ente bisa meninggalkan, berdoa kepada Allah supaya bisa meninggalkan. Tapi kalau itu sunnah, gimana mau ditinggalkan sunnah? Dapat pahala merokok. Ini ngawur seperti ini. Apalagi wajib, bukan cuma sunnah, hukumnya apa? Wajib. Saya sering sampaikan, rokok itu hukumnya haram, maka tidak ada orang yang merokok bilang apa? Bismillah, enggak ada. Dan tidak ada orang setelah merokok bilang alhamdulillah, enggak ada. Karena hati dia enggak enak sama malaikat, masa merokok bilang apa? Bismillah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya video tentang penjelasan terkait masalah hukum rokok yaitu oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja MA, hafizhullah taala. Jadi ya banyak ustadz-ustadz salafi ya itu sepakat bahwasanya rokok itu haram. Namun ya berbeda dengan Ustadz Riyad Badri yang video yang awal tadi teman-teman, karena katanya tidak ada hukum, tidak ada dalil di Al-Quran itu rokok itu haram. Nah teman-teman, jadi ini ada juga yaitu video dari Ustadz Amin Nurbaits ya, yang dimana beliau juga adalah Ustadz yang bermanhaj salaf yang mengharamkan yaitu rokok. Bagaimana kalau rokok itu ya dihisap oleh Rasulullah? La haula wala quwwata illa billah ya teman-teman. Seandainya rokok itu ada di zaman Nabi, apakah Rasulullah juga akan merokok? Apakah sahabat Nabi SAW seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali radhiyallahu anhu, apakah mereka itu pantas yaitu merokok? Dan di situ ada juga yaitu orang-orang munafik, orang-orang kafir, ya. Nah, teman-teman, jadi mana yang lebih pantas yaitu rokok itu disematkan kepada sesiapa, ya? Oke, teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Coba kita bayangkan, andai rokok itu ada di zaman Nabi SAW, ada di zaman para sahabat. Anda tarik ke masa silam benda ini, rokok. Siapakah yang kira-kira layak untuk menghisapnya? Di zaman beliau ada banyak jenis manusia. Di sana ada Nabi SAW, manusia paling baik. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, para sahabat yang lainnya, radhiyallahu ta'ala anhum. Sebaliknya di sana ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada orang-orang jahat, kembang-kembang musyrikin. Di sana ada Abdullah bin Ubay bin Salul, dan orang-orang munafik, orang-orang Yahudi yang tinggal bersama Nabi SAW di Madinah. Coba Anda bayangkan, Nabi SAW merokok. Sebelum berkhutbah, beliau rokok dulu. Beliau habiskan satu batang rokok, kemudian beliau ceramah. Kita bayangkan Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat. Mereka duduk bersama Nabi SAW sambil merokok di emperan Masjid Nabawi. Coba kita bayangkan. Rasanya sangat sulit sekali membayangkannya. Berbeda dengan jenis manusia kedua. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, orang-orang jahat musyrikin, mereka kumpul bersama orang-orang musyrikin yang lainnya. Kemudian sambil merokok, kelepas-kelepus layaknya lokomotif, sambil mengumpat kanan kiri. Kita bayangkan. Kita bisa dengan mudah membayangkannya. Atau Abdullah bin Ubay bin Salul, bersama para orang-orang munafik, orang-orang Yahudi. Mereka merokok di kebun kurma, sambil merencanakan makar untuk mengecaukan Madinah. Ba'al-bul, asap menyelimuti mereka. Kita bisa dengan mudah membayangkannya. Coba kita bertanya, mengapa yang satu kita sulit membayangkan? Sementara yang satunya kita bisa dengan mudah membayangkannya. Nah, jawabannya tepat sekali, masalah karakter. Karakter rokok yang sedemikian rupa tidak akan pernah sinkron dengan karakter orang-orang saleh. Sebaliknya karakter rokok ini akan sangat serasi ketika Anda sematkan di bibir orang-orang kafir atau orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'min, mathalun nahlah, la ta'kulu illa tayyiban, wala tada'u illa tayyiban." Orang mukmin itu ibarat lebah. Lebah itu tidak makan kecuali yang baik, juga tidak membuang sesuatu juga kecuali yang baik. Maka karakter rokok sangat tidak cocok jika kemudian ada di tangan orang-orang saleh semacam Nabi SAW dan para sahabat, tapi akan sangat serasi ketika benda ini dipegang oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya video tentang terkait masalah hukum rokok yaitu dari Ustadz Dr. Firanda yang pertama, dan yang kedua dari Ustadz Amin Nurbaits, yang dimana beliau ini mengharamkan rokok. Jadi memang benar ya teman-teman ya, yaitu Ustadz Riyad Badri ini menghalalkan rokok, jadi membolehkan rokok. Di sini saya akan bacakan ya teman-teman ya. Memang benar bahwa beliau menghalalkan rokok yaitu dukhon dalam kitabnya Ar-Rasail As-Salafiyah. Namun, hal ini dibantah oleh Imam Al-Mubarakfuri yang menjelaskan bahwa Imam Asy-Syaukani belum mengetahui bahaya rokok. Untuk itu perlu dipahami sebuah kaidah ya. Perbedaan pendapat mengenai rokok di kalangan para ulama adalah perbedaan yang terkait dengan zaman dan kondisi, bukan dengan bukti dan argumen. Maksudnya, jika ulama yang membolehkannya mengetahui apa yang diketahui oleh para ulama setelahnya tentang bahaya rokok, tentu mereka pasti tidak akan mengatakan bahwa rokok itu halal. Iya benar teman-teman. Ya,
Karena sejatinya ya rokok itu memang membahayakan. Kalau nggak membahayakan mana mungkin ditulis ya di itu rokok membunuhmu, rokok menyebabkan kanker ya. Bahkan kita tidak boleh merokok di tempat umum ya teman-teman. Itu ada tempatnya. Kalau kita di bandara itu ada tempatnya teman-teman. Nggak boleh kita merokok di tempat umum ya. Itu ada kamar kecil ya untuk orang-orang yang merokok. Karena apa? Berbahaya teman-teman. Apalagi ya kalau kita merokok ya di dalam rumah itu ada anak, ada istri, kasihan ya teman-teman. Yang dihirup ya itu menjadi perokok pasif. Itu malah lebih berbahaya. Nah maka dari itu ya teman-teman, ulama di zaman sekarang ini ya seperti Syekh Ali Jum'ah, ulama-ulama dari Al-Azhar, Mesir ya teman-teman, itu mengharamkan rokok. Apalagi ulama dari Saudi Arabia, bahkan yaitu Ormas Muhammadiyah juga mengharamkan rokok. Dan sepakat ustadz-ustadz salafi juga mengharamkan rokok ya teman-teman, karena mudorotnya itu luar biasa ya, bukan untuk dirinya sendiri, untuk orang lain di sekitarnya juga berbahaya. Ya sama aja menzolimi diri sendiri dan menzolimi orang lain. Nah teman-teman, jadi saya juga melihat yaitu video dari Dr. Zakir Naik. Beliau juga mengharamkan rokok. Beliau seorang dokter dan beliau itu mengatakan bahwasanya pembunuh nomor 2 di dunia ya itu adalah merokok. Jelas-jelas teman-teman ya sepakat, dokter semua itu sepakat bahwasanya rokok itu berbahaya. Ya semoga kita doakan saja ya Ustadz Riyad Bajri ini semoga mendapat hidayah dan mencabut fatwanya bahwa rokok itu boleh ya. Jadi semoga kembali kepada yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW bahwasanya rokok itu haram. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, udahlah jadi kita ya nggak usah ya membenci Ustadz Riyad Bajri, kita ingkari yaitu kemaksiatan yaitu merokok, tapi kita tidak boleh membenci orangnya. Jadi beliau ini juga banyak ya mengajarkan kita tentang ya ilmu-ilmu agama, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Namun kesalahannya adalah merokok, kita ingkari yaitu kesalahan tersebut itu ya teman-teman. Jadi jangan diikuti merokoknya itu ya. Kalau ilmu yang disampaikan ya sesuai dengan Al-Quran, hadis Nabi SAW, sesuai dengan pemahaman para sahabat, boleh kita ambil. Nah seperti itu teman-teman. Jadi udah ya, nggak usah kita ya memburukan Ustadz Riyad Bajri ya. Semoga kita doakan saja ya. Semoga Ustadz Riyad Bajri ini kembali yaitu tidak merokok. Sebagaimana Ustadz Riyad Bajri ini kan mengagumi yaitu Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi ya teman-teman. Bahwasanya Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi juga mengharamkan rokok. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.